Halo, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Esther Delia Eko dengan NPM 33210045. Tugas pengembangan kompetensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi keguruan. Nah, kompetensi menurut Kemendiknas 045-U-2002 adalah seperangkat tingkatan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu. Pada dasarnya, kompetensi diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan. Selanjutnya, kompetensi dan sebagai perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru harus memiliki kemampuan dan profesional dalam bidang pembelajaran. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru meliputi kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, seorang guru diartikan memiliki kompetensi jika ia mampu mengajarkan siswa dengan baik. Nah, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang harus dilakukan seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaan yang baik berupa kegiatan, perilaku, maupun hasil yang ditunjukkan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang berikut adalah jenis-jenis kompetensi guru. Nah, di sini ada 4 jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang berikut adalah kompetensi jenis-jenis kompetensi guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya secara rinci. Nah, yang berikut kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, khususnya guru, dalam mengelola proses pembelajaran. Ini mencakup kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara sederhana. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengajar yang efektif. Nah, di sini juga aspek-aspek yang tercakup dalam kompetensi pedagogik. Yang pertama itu pemahaman terhadap peserta didik. Nah, pemahaman terhadap peserta didik ini contohnya seperti memahami karakteristik siswa, gaya belajar siswa, dan kebutuhan individu setiap peserta didik. Yang kedua itu adalah perancangan pembelajaran, yaitu menyusun rencana yang menarik, relevan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah evaluasi hasil belajar, yaitu mengukur pencapaian peserta didik melalui berbagai bentuk penilaian. Yang berikut juga pengembangan peserta didik.
yaitu membantu peserta didik mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu peserta didik mencapai prestasi optimal, mengembangkan potensi peserta didik. Nah, jenis kompetensi yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian secara sederhana adalah kumpulan sikap, sifat, dan perilaku yang membentuk karakter seseorang dalam konteks profesional seperti seorang guru, dokter, dan pemimpin. Kompetensi kepribadian menjadi sangat penting karena ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, mengambil keputusan, dan menghadapi berbagai situasi. Yang kedua itu pentingnya kompetensi kepribadian. Yang pertama itu sebagai teladan. Nah, seseorang dengan kompetensi kepribadian baik menjadi panutan bagi orang lain. Misalnya seorang guru dalam kompetensi kepribadian yang kuat akan menginspirasi siswa-siswi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua itu efektivitas. Kompetensi kepribadian yang baik akan meningkatkan efektivitas seseorang dalam bekerja. Misalnya, seseorang pemimpin dengan kepribadian yang stabil dan arif akan mampu mengalahkan timnya dengan baik. Yang berikut juga ada indikator kompetensi kepribadian. Yang pertama itu stabil dan mantap, yaitu mengukur emosi terkendali, tidak mudah panik, dan konsisten dalam bertindak. Yang kedua itu dewasa, yakni mampu berpikir bertanggung jawab dan tindakannya dan dapat mengambil keputusan yang bijaksana. Yang berikut arif dan berwibawa, memiliki pengetahuan yang luas. Biasanya pengetahuan yang luas, bijaksana, dan mengambil keputusan dan dihormati orang lain. Yang berikut juga ada berakal mulia, yaitu jujur, adil, dan memiliki nilai-nilai moral yang tinggi. Yang berikut juga ada teladan. Nah, kompetensi kepribadian yang teladan ini menjadi contoh yang baik bagi orang lain dalam berperilaku. Yang berikut itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dengan dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali, siswa, dan masyarakat sekitarnya. Kompetensi ini mempunyai aspek. Yang pertama itu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa. Dengan indikator ini, berkomunikasi secara efektif dengan siswa, guru bisa memahami keinginan dan harapan siswa. Yang kedua itu berkomunikasi dan bergaul secara efektif di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, misalnya berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi siswa serta mencari solusinya. Yang berikut itu mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali siswa dan masyarakat sekitarnya. Contohnya, guru bisa memberikan informasi tentang bakat, minat, dan kemampuan kepada orang tua siswa. Yang berikut adalah kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional guru merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam dan memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dan standar nasional pendidikan. Nah, di sini ada aspek untuk
kompetensi profesional. Yang pertama itu menguasai substansi keilmuan yang terkait dalam bidang studi. Nah, guru memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan, dan menaungi dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran yang terkait, dan menerapkan konsep keilmuan dalam proses belajar mengajar. Aspek yang berikut menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa guru harus menguasai langkah-langkah ketelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Yang terakhir adalah, di sini kalau saya sendiri sebagai seorang guru, saya akan berperilaku dewasa, berakal, takwa kepada Tuhan, dan akan mengikuti 5 kompetensi dasar, yaitu menjadi pribadi yang baik, menyusun dan melaksanakan dan membuat evaluasi kepada siswa, dan membuat siswa tertarik dalam materi dan penjelasannya. Sekian dari presentasi tugas saya. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Bila ada kata dan ucapan yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.